Kau buat kami mengerti, supaya benar-benar kami dapat menghayati dan menikmati apa yang menjadi janji-Mu di dalam hidup kami, supaya kemuliaan-Mu nyata bagi kami. Tuntun langkah-langkah kami, supaya nama Tuhan dipuji-puji dan kami dapat menjadi saksi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan Engkau Tuhan Roh Kudus yang membuat kami mengerti. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara kita belajar akan firman daripada Tuhan. Saudara, kerap kali kita ini kepingin mengerti dan akrab dengan Tuhan. Tetapi saudara, biasanya kekristenan kita ini, pengertian kita untuk saudara mengerti Tuhan, lebih gampang mana? Tuhan yang ngerti saudara atau saudara mau belajar ngerti Tuhan? Gampang mana? Gampang Tuhan mengerti kita. Karena kenapa? Karena Dia Maha Kuasa. Dia yang menciptakan kita. Nah, tetapi Tuhan menghendaki tidak supaya kita mengerti Dia. Contohnya saudara sama anakmu. Anakmu mengerti saudara atau saudara yang gampang mengerti anak? Nah, ya tak tanya ini saya ini. Hah? Kamu gampang ngerti anak? Lebih gampang saudara mengenal anakmu karena kamu sudah pernah jadi anak. Betul tak? Anakmu belum pernah jadi orang tua. Betul tak? Susah. Makanya kalau anak-anak dikasih tahu orang tua bilang apa? Kolot. Tidak mau ngerti karena apa? Saudara dia belum pernah jadi orang tua. Maka dari itu saudara, sekarang kita ini diajar menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak seperti kanak-kanak, kamu tidak bakal bisa masuk surga. Nah, jadi saudara harus belajar seperti kanak-kanak. Jadi kalau saudara mau belajar seperti kanak-kanak, Allah akan menyatakan dirinya kepada saudara, dan saudara harus mau mengerti. Ya toh? Kalau saudara sendiri jadi orang tua ngajari anak, anakmu kepingin saudara mau anakmu mengerti engkau. Sekarang Tuhan berkata, engkau kalau mau masuk kerajaan surga engkau harus seperti kanak-kanak lah. Kalau saudara sendiri tidak mau mengerti Tuhan, kapan saudara akan dimengerti oleh anak-anakmu? Tidak bisa. Nah, Tuhan Yesus memberi contoh supaya saudara mengerti Bapakmu, Allah. Maka Yesus turun menjelma menjadi manusia seperti saudara dan saya. Dia memberi contoh bagaimana bisa mengerti Bapak. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa mengerti Bapak kalau Bapaknya tidak turun ngasih contoh? Makanya Yesus adalah penjelmaan daripada Allah yang menjelma menjadi manusia, memberi contoh saudara dan saya. Jadi kalau saudara mau tahu pikirannya Allah, berarti saudara harus tahu pikirannya siapa? Yesus. Nah, sekarang pikirannya Yesus, karena Yesus sudah menjadi manusia seperti saudara dan saya. Nah, saudara harus pelajari apa yang dilakukan Yesus. Itu pikirannya siapa? Allah. Maka pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Allah, pada waktu Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, Allah berfirman, inilah anak yang aku kasihi. Nah, jadi kalau saudara dan saya mau mengenal pikirannya Allah, saudara harus belajar dari Yesus. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, itu pikirannya Allah semua. Karena dia memang Allah. Maka dari itu, coba kita lihat. Di dalam Matius pasal 16, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius pasal 16,
Ayat 21 sampai dengan ayat yang 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini yang pertama dulu ayat ini. Saudara perhatikan. Tuhan Yesus, dia memberitahu murid-muridnya bahwa dia bakal menderita. Mengapa dia tahu ini semua yang akan menimpa dia? Sebab dia Allah. Nah, maka dari itu saudara kita belajar. Sebab dia Allah, dia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya karena dia status pada saat itu sebagai manusia. Nah, dia lalu menceritakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Dia harus mengalami penderitaan ini, aniaya, lalu dibunuh. Dan tidak hanya sekedar penderitaan, saudara. Lalu sampai dibunuh. Bahwa dia bakal mati begitu. Nah, saudara tadi dengar kesaksian dari bapak yang sopir taksi. Pak sopir. Saya asal di sini mesti ketemu dia. Tapi kalau saya pergi-pergi tidak pernah ketemu dia. Karena baru tahu saya. Kenapa tidak pernah ketemu? Saudara tahu kenapa saya tidak bisa ketemu dia? Lah dia doanya selalu minta orang yang diinjili, tidak bakal nginjili aku toh. Betul tidak? Ya tidak bakal ketemu. Oh saya bilang, oh pantesan aku tidak bakal ketemu sama dia. Lah dia memang doanya supaya ketemu orang yang bisa dilayani. Jadi tidak bakal ketemu aku. Ngerti tidak? Nah saya ngucap syukur. Kenapa? Karena dia dijawab melalui doanya. Coba saudara perhatikan. Di dalam penderitaan dia, di dalam capek, di dalam kelelahan, sebetulnya dagingnya mau enggak? Enggak mau. Tetapi karena dia tahu itu yang harus dilakukan, dia lakukan. Akhirnya doa dia didengar enggak? Didengar. Tetap dijamin Tuhan enggak? Jaminannya tetap tak? Tetap loh, saudara perhatikan. Yesus menghendaki saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan itu tidak dipaksa, tidak rutin, tidak terpaksa, tetapi adalah satu kerelaan. Saudara, saya tanya, kira-kira kalau saudara dikasih tahu bakal menderita, doamu bagaimana? Saudara kalau bakal dikasih tahu, kamu sebentar lagi ngalami kakimu dipotong, pamane kayak kesaksian tadi. Tadi ibu tadi menginjil lah, kakinya dipotong. Nah, kira-kira kalau saudara dikasih tahu dulu, saudara sembayangnya bagaimana? Pasti ribut enggak? Jangan Tuhan, betul enggak? Ribut enggak? Nah, sekarang kalau Tuhan Yesus diberitahu bahwa dia bakal menderita, dibunuh, Tuhan Yesus ribut enggak? Nah, itu pikirannya siapa? Allah. Nah, kalau kamu sembayang itu pikirannya siapa? Baca ayat selanjutnya. Ayat 22, yuk. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, mengatakannya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Lah, kira-kira ini sama dengan pikiranmu enggak, saudara? Sama persis toh? Saya tanya, kalau kamu dikasih tahu kakimu bakal dipotong, nah, kamu pasti doamu persis kayak Petrus ini enggak? Tuhan jangan dong, betul enggak? Betul enggak? Nah, sekarang jawabannya Tuhan Yesus ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Loh, kok malah diusir? Wah, repot ini. Berarti selama ini kalau saudara sembahyang gitu itu benar apa salah? Salah. Yesus berkata, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku.
Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara tahu, saudara salah? Enggak. Tetapi kalau saudara berdoa seperti yang dikatakan oleh Petrus, saudara bukan memikirkan pikirannya Allah, tapi saudara punya pikiran manusia. Makanya saudara tidak bakal dikasih tahu Tuhan apa yang akan terjadi pada dirimu. Sebab Allah tahu kamu masih berpikiran seperti pikirannya manusia. Nah, kamu mau ndak punya pikirannya Allah? Mau? Konsekuen? Loh betul lah. Jadi kalau kamu mau punya pikirannya Allah, pikirannya Yesus, kalau Yesus ngasih tahu kamu apa yang akan terjadi, kamu ngucap syukur enggak? Berani? Ini yang saya dengar cuma ketawa nih toh. Ketawa itu bukan berarti berani, bingung. Bingung ini, wah ya ora enak apa gitu. Loh, saudara tahu, kalau saudara dan saya mau belajar menjadi murid Yesus yang menyenangkan hatinya Bapa, kau harus belajar pikirannya Yesus. Saudara percaya enggak kalau Allah punya rencana itu baik? Pasti. Meskipun belum tentu enak. Ya dah? Allah jamin enggak? Segala kejadian dalam hidupmu Allah tahu enggak? Kenapa kamu ribut? Karena kamu kurang percaya. Saudara, saya baru pulang. Saya baru datang dari Bandung. Hari Kamis itu saya baru pulang dari Jakarta. Jemaat di rumah, cuma sehari. Datang lagi ke sini. Apa yang terjadi? Pulang-pulang anak saya ngomong gini, Papa, tanah kita yang kita beli dulu itu loh 50 juta. Sekarang harganya sudah 200 juta. Sedang diurus. Anak saya bilang, apa? Tanah kita dibangun. Sing bangun siapa? Nah, tidak tahu. Waktu saya kemarin datang ke sana, loh Pak, kok tanah ini kok dibangun? Iya, yang bangun siapa? Jenderal. Loh, dibangun Pak? Iya. Kenapa? Loh, lah ini ada sertifikatnya itu Pak. Saya beli itu Pak. Oh iya, nah, kamu diantaranya ini. Ini ternyata tanah ini sudah diklaim milik jenderal. Sudah diajukan pada pemerintah karena ini sudah dari dulu diminta. Tapi kan belum keluar. Belum, tapi sudah pasti dapat. Secara hukum menang mana? Menang yang punya sertifikat atau yang punya kuasa? Sertifikat. Tapi kenyataannya menang mana? Yang punya surat atau yang punya kuasa? Hilang enggak? Hilang. Tanah saya hilang. Berarti saya bakal kehilangan berapa? Hatinya ikut hilang enggak? Nah itu masalahnya sekarang. Saudara lihat, saya sedih atau susah atau tetap gembira? Kenapa? Aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Yesus. Ngerti saudara? Segala perkara yang Allah biarkan terjadi, pasti Allah itu punya maksud, betul tak? Maksudnya baik tak? Baik. Nah, kalau saudara kehilangan baru 200 juta saja sudah, aduh Tuhan. Loh, harga iman percayamu berapa? Nah, makanya saudara, jangan suka cuma ngomong gampang, alami. Saya kan selalu ngomong toh. Saya bilang, alami. Kalau kamu tidak ngalami, kamu tidak akan ngerti. Buat saya, uang segitu tuh gede. Betul tak? Uang saya tidak punya kayak segitu. Dulu beli itu maksudnya buat nanti dijual lagi, dibuat anak-anak. Bersayap. Tapi saya tidak terpengaruh. Karena apa? Anak saya bilang, Pak, kok lucu ya Pak? Kenapa? Kok kita tidak jengkel ya Pak? Kita tidak marah ya Pak?
Kamu rasain apa? Damai itu Pak. Nah, itu anak Tuhan. Kalau kamu hanya kehilangan harta benda, kamu sudah kehilangan damai sejahteramu. Itu bukan anak Tuhan. Itu pikirannya siapa? Manusia, bukan pikirannya Allah. Kalau pikiran Allah, dia tidak pernah terbatas. Aku adalah alfa, aku adalah omega, aku adalah yang permulaan, aku adalah yang akhir. Ada batasnya enggak? Lah, saudara percaya enggak bahwa harta benda Allah tidak terbatas di sana? Percaya? Nah, jadi masih bingung enggak? Mau punya pikirannya Allah? Nah, sekarang kita belajar. Nah, kalau pikirannya Allah, bagaimana? Saudara, kalau di sini dikatakan ada pikiran manusia, ada pikiran Allah. Saudara dan saya sekarang menjadi anak-anak Allah. Sekarang saudara, kalau ditanya anak-anak Tuhan loh. Nah, berarti kamu harus mulai belajar. Ngerti pikirannya bapakmu. Bapakmu itu sekarang Allah. Jadi kita harus mau belajar, mengerti. Nah, kalau saudara sudah mau tahu, berarti saudara mesti baca Alkitab. Kalau kamu tidak baca Alkitab, berarti tidak mau usaha punya pikiran-pikirannya Allah. Anak-anak yang tidak mau nurut dan mengerti pikirannya bapaknya, tidak bakal dapat apa-apa. Kalau saudara dan saya sudah menjadi anak Tuhan, saudara tidak main-main. Kenapa? Kalau saudara belum kenal Tuhan, kamu main dengan dunia, kamu punya pikiran manusia dunia, itu biasa. Tetapi sejak kamu menjadi anak Tuhan, kamu harus mulai mengenal kepikiran Allah. Makanya tadi nyanyian bilang apa? Kamu tidak disuruh melakukan yang cemar, tapi harus yang kudus. Karena sejak itu kamu sudah menjadi anak Tuhan. Maka pikiran Allah, engkau pelajari di dalam dirinya Tuhan Yesus. Kalau pikiran Allah, Allah itu kasih. Pikiran Allah adalah kasih. Nah, kasih itu menuntut atau memberi? Hah? Memberi. Kasih itu melayani, kasih itu memberi. Tapi tanpa itu, engkau tidak akan dapat mengenal kepikiran Allah. Yesus engkau perhatikan. Dia memberi. Dia melayani. Dia berkorban. Untuk ini saudara, harus ada satu kunci buat saudara dan saya. Yesus berkata di dalam ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ini yang utama. Ini yang utama. Menyangkal diri. Ini yang utama. Tanpa saudara dan saya menyangkal diri, engkau tidak akan dapat mengerti pikirannya Yesus. Karena apa saudara? Karena kita punya kepikiran manusia. Nah, kepikirannya manusia itu apa? Egois. Ego. Itu kepikiran manusia. Coba, segala sesuatu diukur menurut aku. Betul dah? Itu manusia. Kalau kepikiran Allah seperti kepikiran saudara dan saya, saudara bakal selamat enggak? Enggak. Sebab diukur ukurannya Allah. Enggak bakal saudara bisa menggenapi Allah. Karena ukurannya dia terlalu besar. Karena dia itu kasih, dia menjelma menjadi manusia. Ukurannya ukuran manusia. Maka Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, Yesus berkata, sangkal diri. Sangkal diri itu adalah rendah hati, saudara. Kalau saudara mau belajar, saudara merasa sudah bisa, kira-kira bakal masuk enggak pelajaran itu? Enggak. Contohnya, orang Kristen yang dilahirkan Kristen sudah dari lahir Kristen. Injilin, nanti bilang apa? Kamu belum ada, aku sudah Kristen. Kamu belum lahir, aku sudah Kristen. Orang begitu pasti tidak bisa mengenal Yesus. Itu orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa?
Karena orang ahli Taurat dan orang Farisi, dia tidak pernah mau merubah pikirannya. Dia selalu menanggapi firman menurut pikiran manusia, bukan pikirannya Allah. Nah, kenapa Tuhan Yesus di sini berkata pada waktu Petrus berkata, Tuhan, hal itu jangan sampai terjadi pada dirimu. Kalau Tuhan berkata, anyahlah iblis. Kenapa kok Tuhan ngusir setan nih? Apakah itu pikiran setan? Padahal ayat Alkitab berkata, kamu tidak memikirkan pikirannya Allah, tapi pikiran manusia. Tapi kenapa kok setan yang diusir? Saudara tahu cara kerjanya setan. Yesus itu memberi contoh luar biasa. Setan selalu menyodorkan pikiran saudara. Dia tahu enggak pikirannya manusia? Setan. Tahu enggak? Tahu, dengan tindakan perbuatanmu itu dia tahu manusia ini semua egois. Nah, kalau manusia ini dibela, loh kelihatannya kasihan, belas kasihan, loh ya toh, dibela seneng. Makanya Petrus dikasih pikiran sama setan. Kamu sayang enggak sama Yesus gurumu? Sayang. Kalau sayang, ngomong, doakan. Jangan terjadi dong Tuhan. Ngerti. Padahal itu rencananya siapa? Bapak. Setan, pikiran setan, dia selalu berusaha membatalkan rencananya Allah. Perhatikan. Setan, pikiran setan, selalu berusaha membatalkan rencananya Allah. Maka apapun yang rencana Allah di dalam hidup saudara dan saya akan dibatalkan oleh setan. Diusahakan batal. Dengan cara bagaimana? Dia menggunakan pikiranmu. Supaya apa? Seolah-olah tidak dari setan, kamu kok. Dan Allah memanggil orang untuk mengenal dia. Tidak dengan paksa, tetapi dengan suka rela. Hak memilih sudah diberikan. Setan tahu hal itu, digunakan. Maka Petrus dikasih pikiran sama setan, ditanya, Petrus, kowe sayang enggak sama gurumu? Sayang. Nah, kalau sayang, berdoa dong supaya dibatalin itu rencana, supaya enggak mati-mati, selesai. Yesus tahu enggak? Tahu. Nah, ngerti saudara? Yesus tahu rencana setan, maka Yesus berkata, anyahlah iblis. Setannya diusir dulu. Setelah itu Petrus ditegur. Kamu gak boleh memikirkan pikiran manusia. Kamu harus belajar punya pikirannya Allah. Terus kemudian Petrus ini akhirnya dia nyangkal Tuhan. Ini kemauan Petrus atau enggak? Pada waktu Tuhan Yesus diadili, Tuhan Yesus berkata pada Petrus, Petrus sebelumnya waktu perjamuan malam, Tuhan Yesus berkata, kamu semua akan meninggalkan aku, karena aku akan ditangkap, aku akan dianiaya. Petrus berkata apa? Tuhan, mati sekalipun aku mau. Masuk penjara, aku mau. Biar semua meninggalkan engkau, aku tidak. Wah, itu Petrus setia ada sama Tuhan. Setia. Tuhan Yesus ngomong apa? Petrus, kamu mau mati untuk aku? Ya. Sebelum ayam berkokok malam ini, kamu menyangkal aku 2 kali. Enggak. Nah, sekarang saya tanya, Petrus itu nyangkal tuh rencananya siapa? Nah, iya gue. Itu pikiran manusia atau pikirannya Allah? Hah? Justru Petrus bilang, enggak. Itu pikirannya manusia. Petrus harus menyangkal pikirannya Allah. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus tahu di dalam diri Petrus ada kesombongan. Dia merasa mampu segalanya. Dan untuk menaklukkan Petrus, Petrus harus menyangkal dia. Karena dengan menyangkal dia, segalanya.
Dan untuk menaklukkan Petrus, Petrus harus menyangkal dia. Karena dengan menyangkal dia, Petrus nanti malu enggak? Malu. Tapi Yesus tetap mengasihi dia. Dia akan berani mati untuk Yesus. Ngerti saudara? Hah? Rencana Allah tahu. Kadang-kadang saudara tidak mau Tuhan. Tapi Tuhan berkata harus alamina. Alamina. Sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk saudara. Allah lebih tahu mendidik kamu. Saudara kira saudara orang lembut. Lah baik. Ya ma, ya pak. Kelihatannya dalam hatimu penuh pemberontakan. Dan kamu yang berkata aku mampu. Allah tahu untuk menjatuhkan kamu bagaimana. Tapi harus ada tumbalnya. Harus ada orang yang sedia jadi korban. Siapa? Yesus. Yesus tahu Petrus adalah batu karang yang dipilih oleh Allah. Tapi Petrus membutuhkan pemrosesan. Dihancurkan dulu. Baru dia nanti akan dapat menjadi bagian dari batu karang yang teguh itu. Batu-batu ini kalau tidak dihancurin, dicampur semen, tak ada artinya saudara. Ya toh? Untuk jadi tembok yang kuat, batu itu harus dihancurkan. Dicampur sama pasir, semen. Saudara, rela enggak kalau kamu dibentuk oleh Tuhan? Kamu nyanyian baru bilang apa? Aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Aku mau menyenangkan engkau. Bentuklah aku. Berani? Rela? Dibentuk itu dipecahin dulu ndak? Dipecahin. Mau diukir kayu itu dipotong gergaji dulu ndak? Dipecel-pecel dulu ndak? Mau? Jangan Tuhan. Mau nih gelondongan sajalah. Lebih antik. Ya dah? Salah saudara. Allah mau supaya saudara menurut bentuknya yang Allah kehendaki. Itu pikiran Allah. Maka dari itu, kalau saya ajak saudara berdoa bagaimana? Tuhan, saya diajar belakangan bilang, Tuhan paksakan rencanamu dalam hidupku. Orang-orang bilang, Pak, berat. Saya tahu. Karena saya tahu, kalau aku tidak dipaksa oleh Bapakku, aku tidak bakal nurut. Betul dah? Sebab pikiran manusia selalu memikirkan yang enak-enak tok. Tapi padahal kita harus mengalami pembentukan. Karena Kristus sudah mati buat aku. Aku harus menyangkal diri. Bagaimana? Harus mau jadi korban. Kalau saudara berdoa untuk orang lain, saudara berdoa untuk orang lain, seperti Kristus pendoa, ya toh? Saudara mau ndak? Kalau kamu yang jadi korban, kerap kali gak mau. Jangan aku dong Tuhan, aku sudah sembahyang. Orang lain, tak bisa saudara. Yesus sudah berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, kau nyangkal aku 2 kali. Enggak Tuhan. Ya sudah, buktiin. Waktu Petrus nyangkal sungguh, Tuhan ngomong, sungguh toh? Enggak. Tuhan cuma noleh, lihat Petrus, bener toh? Petrus nangis, ya Tuhan, betul. Nah, terus nyesel, aduh, aku kok nyangkal, aku kok tidak bisa taat, aku tidak bisa genepi kata-kataku sendiri loh. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Petrus kembali nangkep ikan. Karena apa? Kecewa. Tuhan bangkit, kok tidak aku yang pertama ditemui ya? Yang ditemuimu malah Maria Magdalena. Mestinya aku sudah tidak jadi murid yang disayang. Loh. Frustrasi. Lalu dia bilang sama teman-temannya, "Udahlah, balik saja, balik. Balik mana? Balik nangkep ikan."
Nah, semalam suntuk, satu ikan tidak dapat. Tuhan Yesus berdiri di pantai. Ada lauk pauk? Tidak ada. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Penuh ikan. Yohanes berkata, itu Tuhan. Petrus loncat. Nemui Yesus. Tidak diajak ngomong. Malah dia ini, yuk makan. Loh, dia kepingin ditegur. Aku dosa Tuhan. Petrus tidak ngaku. Tuhan, aku sudah nyangkal kamu, aku malu. Tidak. Tuhan, Petrus ngaku dosa enggak sama Tuhan? Enggak. Petrus ngaku enggak di hadapan Tuhan bahwa aku benar kamu Tuhan? Enggak. Gengsinya Petrus itu gede. Dia pikirnya nemui Yesus sendirian supaya kalau ditegur enggak didengar sama teman-teman nih. Enggak ditegur, enggak. Yuk Petrus makan, ambil ikan sana, bakar. Tambah bingung Petrus. Tapi kalau saudara disakiti hati gitu, ketemu kepingin apa? Negor atau malah mesem? Negor lumayan, negor masih lumayan. Kerap kali ketemu tak perlulah. Ketemu di jalan dia mau lisanin ke pasar ke sini, aduh. Jurusannya ke sana balik, pok sana. Bayangin, betul dah? Karena saudara belum belajar pikirannya Yesus. Setelah Yesus menyatakan kasihnya, Yesus tetap mengasihi dia, tidak membedakan. Yesus berkata, Petrus, yuk ikut aku. Baru di hadapan, justru di hadapan teman-temannya, Petrus dipanggil. Petrus, sini, ikut aku mau ngomong. Petrus baru dimuliakan di depan teman-temannya. Petrus yang dipanggil oleh Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata, negor? Loh, kamu nyangkal toh? Enggak. Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Tidak ditegur. Tetapi justru ditanya, adakah engkau mengasihi aku? Dia berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Bayangin saudara. Orang yang sudah menyangkal dia diberi tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti tidak satu, tapi banyak domba-domba yang harus digembalakan oleh dia. Kira-kira kalau ada orang yang sudah menyakiti hatimu, sudah mengkhianati kamu, kamu mau ndak ngasih tanggung jawab? Boro-boro ngasih tanggung jawab, gajinya dipotong. Betul ndak? Pecat tok. Kasih tanggung jawab. Sampai 3 kali Yesus bertanya, adakah engkau mengasihi aku? Baru ketiga, Petrus nangis luar biasa. Air matanya jatuh. Dia berkata, Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Dia mengaku kebesaran dan kemuliaan Yesus. Segala sesuatu di dalam pengetahuanmu, kau tahu aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. Pada waktu muda engkau mengikat pinggangmu sendiri. Nanti kalau kamu sudah tua, kamu mengulurkan tanganmu. Kamu akan dibawa ke tempat yang kamu tidak suka. Tuhan mau menunjukkan bagaimana nanti Petrus mati. Karena dia setia kepada Allahnya. Itu kepikiran Yesus. Itu kepikiran Allah. Saudara, maka dari itu kita harus mengenal pikirannya Allah supaya kita belajar. Kalau kepikiran Allah harus mulai dipelajari, diterapkan. Kasih, melayani, berkorban, sedia jadi pendoa. Setiap keluarga pasti ada satu orang yang diangkat Tuhan. Entah itu ibunya, entah itu bapaknya, entah itu anaknya. Satu harus menjadi korban untuk berdoa. Dia harus mengangkat keluarganya supaya seluruh isi keluarga diselamatkan. Harus ada satu. Dan kalau kamu sudah berdoa untuk anakmu, kamu sudah berdoa untuk orang tuamu, kamu sudah berdoa untuk istri atau suamimu dan anak-anakmu, jangan kaget kalau kamu malah dapat perlakuan yang tidak enak. Jangan kaget.
Sebab itu pikirannya Allah. Harus ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau kamu malah, aku ini yang sembahyang terus, kok malah mereka itu nentang sih Pak. Itu yang benar. Karena kamu sedang membayar harga mati. Kalau kamu nanti sudah mati, baru Yesus itu dimuliakan kapan? Sudah mati apa sebelum mati? Sudah mati baru dimuliakan. Saudara perhatiin orang mati. Orang itu suami istri ribut. Kalau ngomong cekcok. Kalau di rumah ribut terus. Demikian mati ditangisi tidak? Nah, dibuang atau dibeliin peti yang bagus? Nah, kalau sudah dibeliin peti, dikasih bunga-bunga enggak? Hah? Kenapa pada waktu hidup enggak dikasih bunga? Waktu hidup disanjung-sanjung enggak? Malah dimaki-maki enggak? Iya dah. Tapi waktu mati ditangisi, dikasih bunga, dikasih minyak-minyak. Terus digotong-gotong, betul dah? Hah? Digotong apa malah dilempar-lempar seret? Hah? Digotong. Gotong. Sekarang saudara diseret-seret atau digotong-gotong? Diseret-seret, dimaki-maki, ya dah? Dihina. Karena belum mati. Kalau dagingmu sudah mati, pasti kamu akan digotong, dimuliakan. Karena apa? Dia akan melihat kemuliaan seperti mereka lihat kemuliaan Yesus. Paulus bilang apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Orang lain melihat Paulus, hidupnya penuh kasih, penuh pengorbanan. Dimaki, dilempari batu, sampai mati ditimbuni batu. Dia diam, akhirnya bangkit lagi. Orang lihat itu kasih. Pencobaan boleh datang, penderitaan boleh datang, tidak kehilangan damai sejahtera. Itu pikiran Yesus. Maka dari itu saudara, kita harus bergumul untuk menyerahkan diri kita, sangkal diri kita untuk sedia dibentuk oleh Dia. Relakan dirimu dibentuk. Dan kamu harus mengenal pikirannya Allahmu dengan mempelajari cara hidupnya Yesus. Setiap kejadian kalau menimpa saudara, saudara berdoa, Tuhan, ini kesalahanku atau ini pembentukanmu. Kalau pembentukanmu, puji Tuhan. Loh, betul enggak? Loh. Meskipun itu kesalahanmu, kamu bertobat, lalu akan diubahkan kutuk menjadi berkat. Allah sanggup melakukan segala perkara. Maka dari itu saudara, belajar firman Tuhan. Kenali pikiran Allahmu. Kenali pikiran manusiamu. Kenali pikirannya setan. Maka kamu akan selalu mengucap syukur. Dan kamu tidak akan kehilangan damai sejahtera. Semua orang boleh meninggalkan engkau. Tapi damai sejahtera tidak terhilang. Kenapa? Lihat di dalam Yohanes 16. Yohanes 16. Ayat yang ke 31, 32, 33. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatmu sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Perhatikan, ini ayat penting buat saudara. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus supaya apa? Supaya saudara dan saya seperti Dia. Mengalami ditinggalkan siapa saja, difitnah ditinggalkan, dia tidak kehilangan damai sejahtera. Karena dia tahu dia tidak seorang diri, dia bersama dengan Bapaknya.
Saudara dan saya bersama dengan siapa? Yesus. Dia sudah pernah menderita lebih daripada saudara dan saya. Dan itu tanamkan. Dan saudara harus bayar harga itu. Karena apa? Yesus sudah berkata, aku sudah mati buat kamu. Kamu juga harus rela mati untuk saudara-saudaramu. Baca 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan 1 Yohanes 3 ayat 16. Kalau saudara dan saya mau punya pikiran Allah, saudara harus apalkan 1 Yohanes 3, 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau saudara menghayati firman Tuhan ini, saudara akan mengucap syukur. Jadi kalau saudara berdoa untuk anakmu, untuk suami, untuk istri, untuk familimu, dan kamu malah mendapatkan tekanan, kamu harusnya mengucap syukur. Karena itu jalan yang dijalani oleh Yesus. Bayar, dan kamu rasakan kematian lebih dahulu. Artinya bukan mati dikubur, mati keakuanmu. Tidak tersinggung lagi, dirugikan, ya tidak apa-apa. Loh, difitnah, ya biar aku jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Karena itu ukuran engkau bersama dengan Yesus. Kalau damai sejahteramu hilang, engkau berarti kehilangan Yesus. Sebab Yesus itu kasih, Yesus itu damai sejahtera, Yesus itu sukacita. Maka orang Kristen selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu di tempat ini sudah mendengar. Sekarang Tuhan Roh Kudus, Engkau berbicara secara pribadi. Adakah saudara sudah mempunyai pikirannya Yesus? Atau sedang mengalami? Sekarang engkau ucapkan syukur dan katakan, Tuhan, aku sedang mengalami sekarang. Dan buat aku mengerti, dan buat aku mampu mengangkat semuanya ini. Supaya keakuanku hilang. Dan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan, sekarang waktunya saudara beracara dengan Tuhan pribadi. Kalau engkau diangkat menjadi tiang doa di dalam keluargamu, berdoa sekarang untuk keluargamu. Dan ingat perlakuan-perlakuan saudara-saudaramu dan keluargamu terhadap engkau. Ampuni, relakan, mintakan belas kasihan, dan belajar seperti Yesus. Jangan tegur dia, tetapi tanyakan, adakah engkau mengasihi aku? Tuhan, Kau dengar doa anak-anak-Mu. Kalau Engkau ajarkan supaya kami mengenal pikiran-Mu. Ini kerinduan-Mu, Bapak. Supaya kami seperti Tuhan Yesus. Mengasihi, benar-benar mengasihi. Biarlah organ menyanyikan mengasihi, mengasihi. Saudara berdoa. Yang sudah selesai berdoa, nyanyikan nyanyian ini, mengasihi, mengasihi. Renungkan dan bayangkan saudaramu yang kau doakan. Dan katakan bahwa engkau mengasihi dia. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh.